Terang itu bukan karena saya Philip Mantova, bukan. Tapi karena saya orang Kristen. Terang itu karena Roh Kudus, bukan karena nama kita. Sungguh loh, kita ini bukan apa-apa. Saya nggak lebih tinggi dari Anda kastanya di dalam Tuhan. Sami mawon rawon. Sama aja saudaraku, kita itu semua sama. Yang membedakan kita itu hanyalah apakah kita taat sama firman. Udah perbedaannya, kalau saya nggak taat sama firman, saya sama-sama akan jadi nggak terang. Judul yang ini adalah anak-anak Tuhan itu terang semua. Kita semua itu harus menjadi anak terang. Nggak boleh ada kegelapan di dalam diri kita. Kuasa kegelapan juga nggak boleh bercokol. Tidak boleh tertanam dalam hati kita. Jadi anak Tuhan itu jangan sembunyikan apa-apa ya. Nggak happy loh hidup begitu itu. Luar dalam mesti sama. Saya terapkan itu juga sebagai pendeta. Pendeta malah justru harus hati-hati, tanpa kecuali. Karena Tuhan kalau menegur itu yang pertama-tama ditegur adalah ahli Taurat. Ahli Taurat itu nggak salah sih, karena mereka ahli di dalam firman Allah. Tapi membuat mereka Farisi adalah karena mereka pura-pura, karena luar dalamnya nggak sama. Kemunafikan adalah dosa yang paling kejam dan bengis kalau Tuhan Yesus itu tegur. Dosa zina aja Tuhan bela asal orangnya bertobat. Nggak ada dosa besar kecil sih, semua dosa ya sama, gagak semua ya hitam. Tapi dosa munafik itu membuat Tuhan muak ya. So please be hati-hati, apalagi di kota besar seperti Jakarta. Kata haleluya dan sebagainya itu udah biasa di mulut orang-orang percaya, shalom apalagi. Be careful, for God sees the heart. Karena Tuhan melihat hati. Anak-anak Tuhan itu terang semua. Anak Tuhan itu terang semua hatinya. Wajahnya itu loh terang-terang. Ini gak ada hubungannya dengan kompleksitas kulit kita. Kulit kita itu mulus atau jerawatan, atau warna kulit bahkan. Tuhan menciptakan setiap manusia itu beda. Warna kulit itu gak masalah. Yang putih seperti orang-orang barat, kepingin santen, kepingin dibakar matahari supaya sawo matang. Yang sawo matang kepingin putih, makanya beli lotion bengkoang. Apa hubungannya sih? Ditipu nanti, dibohongin. Saya loh, mau hitam gak bisa. Saya tuh mau hitam, kepingin. Menurut saya orang-orang kalau warnanya gelap itu tuh keren. Jadi kalau saya ke Bali atau lagi kalau di Israel lagi harus pimpin jemaat di situ, saya keliling itu, saya sengaja cari matahari. Sebelum COVID-19 saya memang cari vitamin D. Tapi gak bisa, saya ini memang sudah begini. Jadi kalau semuanya saya mau hitam sedikit itu merah kayak orang Indian American. Lalu kembali putih lagi, nggak bisa saya ini. Jadi janganlah ganti apa? Nggak perlu kita hanya rawat diri, nggak perlu kita itu menolak diri. Ya, nggak ada hubungannya sama complexity, nggak ada hubungannya. Terang itu bicara tentang sifat, karakter, paradigma, pikiran, perbuatan. Anak Tuhan itu wajahnya terang, kerasa nggak? Dari suku bangsa apa aja wajahnya itu loh terang. Terang wajah. Paham maksud saya, wajahnya terang itu susah untuk jelaskan. Kalau orang dunia gak kenal Tuhan yang percaya superstisi, mereka selalu berkata auranya beda. Itu loh, anak Tuhan itu auranya beda. Ini saya belum sampai ke firmannya, saya jelaskan dikit ya. Minggu lalu saya barusan ketemu sama satu orang, saya gak bisa ceritakan, pokoknya orang ini sudah mengalami perbuatan kuasa kegelapan itu sudah notok-notok, udah jedok. Ya. Udah gak bisa gitu, dia aja ginilah saya kasih sedikit hint. Orang ini sudah berubah semua tubuhnya. Oke? Dan saya ketemu dengan orang demikian. Barusan ketemu saya, janjian gitu. Mau sapa? Hai gitu, dia juga mau bilang hai. Langsung banting ke tanah, setannya keluar-keluar. Dan setannya gak berani berkata, terang, aku gak, terang, terlalu terang. Lalu keluar berubah suaranya berkata, aku mau dia. Saya bilang, waktu dia jatuh ke tanah gitu, saya ikut kaget lah, saya manusia. Saya juga kaget. Setannya kagetnya saya juga kaget lihat setannya. Kan kita cuma janjian, nggak ada cerita nanti habis ini di jam segini, detik sekian nanti dia akan dibanting di tanah, nggak ada. Saya kaget, dia kaget, jadi setannya lihat saya kaget, jadi juga kaget setannya. Tapi satu hal yang membuat saya diingatkan, bukan karena saya hebat. Ini semua adalah warisan anak-anak terang, bahwa kita itu terang benderang. Kita tuh terang, dan dia ketakutan.
Singkat cerita, orang itu langsung dilepaskan dan kepenuhan dengan Roh Kudus dan akan bertobat mengganti semua yang salah di hidupnya. Oh, kasih tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Terang itu bukan karena saya Philip Mantova, bukan, tapi karena saya orang Kristen. Terang itu karena Roh Kudus, bukan karena nama kita. Sungguh loh, kita ini bukan apa-apa. Saya nggak lebih tinggi dari Anda kastanya di dalam Tuhan. Sami mawon rawon. Sama aja saudaraku, kita itu semua sama. Yang membedakan kita itu hanyalah apakah kita taat sama firman. Udah perbedaannya, kalau saya nggak taat sama firman, saya sama-sama akan jadi nggak terang. Kita mesti jadi anak yang terang. Jadi anak Tuhan itu jangan ikut-ikutan ya. Di dunia ini sekarang gereja banyak saya ngerti, tapi nggak semua orang Kristen murni. Udah jangan ikut-ikutan ya, yang tinggal di Jakarta apalagi. Udah jangan ikut-ikutan, nggak ada roh agamawi. We come here not to play church. Kita datang ke gereja ini nggak untuk main-mainan gereja. Gereja bukan untuk bisnis atau main-main. No play-play kata orang Singapura. We come here to be changed. Kita datang ke sini untuk diubahkan. Dan kita tidak datang ke sini juga supaya kita berubah. Selain kita berubah, Tuhan memakai kita juga menjadi agen perubahan. Kita harus menjadi agen terang. Sehingga setan kelihatan kita terkejut dan kaget. We come here to change. To be changed. And to change someone too. As we are changing. Waktu kita berubah, kita juga mengubah orang lain pula. Amin. Coba lihat kanan kirinya, bilang, aduh terang. Iya. Puji Tuhan ya. Oke, jadi anak-anak Tuhan, jangan menolak diri ya. Aku terlalu pendek, aku terlalu tinggi, aku terlalu kurus, terlalu gemuk, asal sehat. Warna kulit itu semua indah Tuhan ciptakan, itu ada keindahannya. Dan anak-anak Tuhan juga jangan takut ke WC sendirian, takut gelap. Setan lihat Anda, kalau di WC-nya ada hantu, itu setannya yang keluar ketakutan, terang. Ya, coba lihat lagi ke orang-orang kanan kirinya, lagi bilang, kamu tetap terang. Silau aku, bilang gitu ya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, haleluya. Surat Yohanes yang pertama ayat 1, kesaksian Rasul tentang firman hidup, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami, tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Katakan firman hidup. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa, yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat, yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Ayat 4 sekali lagi, dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu. How humble the author of this gospel, of this letter ya. Betapa rendah hatinya penulis surat Yohanes ini. Tiada lain, muridnya Yesus sendiri yang paling dikasihi, yaitu Rasul Yohanes. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, padahal dia yang tulis sendiri, tapi dia sebut dirinya kami. Kalau kita itu mau betul-betul terang benderang, harus jadi team player. Jangan aku melulu, angkat orang lain juga. Jangan berubah sendirian. Gak ada anak Tuhan itu berkata, aku doang yang diselamatkan. Cepat lambat seluruh isi rumah tangganya pun akan diselamatkan. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Barang siapa percaya kepada Yesus, dia selamat, seluruh rumah tangganya pun akan ikut selamat. Gak ada orang itu yang terang sendirian. Mana ada lampu yang berkata, gua doang yang terang. Lampu pasti kalau itu terang, semakin terang, dia pasti membuat seluruh ruangan itu benderang. Gak ada lampu itu berkata, gak mau aku gak mau share cahayaku sama kamu. Gak bisa. Sekuat lampu itu, radius terangnya nanti. Lampu itu sekian watt, ya, terangnya sekian. Semakin kuat wattnya, dia semakin gede juga. Bahkan satu lampu bisa terangin satu stadion. Dia nggak bisa berkata, I'm not sharing my light. Makanya Yohanes itu adalah anak terang. Dia rasul terang. Dia selalu berkata, kami tuliskan. Dia bukan berkata, saya. Orang yang terang hatinya itu ya nggak cari pengakuan. Orang yang terang hatinya itu nggak
Nggak mau cakep, ganteng, cantik sendirian. Orang yang terang itu biasanya nggak akan show off atau sok-sokan, percaya nggak? Yang ada hanyalah orang kaya. Orang kaya pun ada beda. Orang kaya takut akan Tuhan, yang humble hatinya. Kata Yakobus, orang seperti itu mencari posisi yang rendah di kaki Tuhan. Atau orang kaya yang sok-sokan. Sebenarnya di mata Tuhan kita semua miskin. Jadi jangan minder yang miskin harta, asal hatimu terang. Anda lebih kaya di mata Tuhan daripada orang yang lebih kaya daripadamu. Itu hanya materi yang gak dibawa sama sekali masuk ke kuburan. Dimakan pun keluar di jamban. Coba pahami. Tuhan itu baik. Anak terang itu gak perlu aku. Aku itu pelan-pelan semakin dikikis. Dia harus makin bertambah. Ku harus makin berkurang. Semakin suka kami. Lihat anak terang. Rumahnya itu akan terang. Paling enak itu ya menikah dengan anak terang. Karena orang itu pasti angkat pasangan. Tidak mungkin dia sendirian. Nggak ada itu temanku, itu teman gua, itu teman lu. Itu uangku, itu uangmu. Nggak ada. Semua orang-orang yang diubahkan hatinya itu tim player semuanya. Pasti dia itu melibatkan. Kerajaan Allah itu nggak eksklusif. Kerajaan Tuhan itu inklusif. Hanya eksklusif kalau Anania Safira coba main-main dalam gereja. Mencoba masuk di dalam tim pengurusan. Lalu mencoba untuk menyetir dan mengaturnya. Sementara korupsi hatinya. Yang gitu eksklusif. Tuhan buat dia mati di tempat. Jatuhlah hukuman. Sehingga orang-orang di zaman Kisah Para Rasul mereka gak berani bergabung sama orang Kristen. Bukan karena apa? Karena orang Kristen itu gak gosipan. Mereka gak bisa. Kalau mau gabung sama orang Kristen itu mereka takut nanti ketahuan dosanya. Sekarang beda. Gereja jadi busuk namanya. Gara-gara ada beberapa ulah orang Kristen bahkan hamba-hamba Tuhan. Kita ini harus hati-hati. Kita membawa nama Tuhan Yesus kemana-mana. Anak-anak terang itu, anak-anak terang itu pasti akan mengangkat pasangannya. Jadi makanya itu sekarang saya mengerti, janganlah kamu jadi pasangan yang tidak sepadan dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka yang belum percaya. Kesamaan apa yang ada antara kamu dengan dia? Makanya anak-anak Tuhan jangan sembarang kawin, jangan menikah dengan orang yang di luar Kristus. Yang dalam Kristus saja banyak yang pura-pura. Anak terang itu orang yang hidupnya diubahkan ya. Itu seluruh pernikahannya pun akan terang. Dia nggak akan berkata sama pasangannya, lu nggak usah tahu. Buat apa kamu mau tahu? No, dia pasti akan inklusif. Come into my life. Let me tell you honey, what happened to me. Tak ceritai ya, tadi apa aja yang terjadi. Wow, coba praktekkan ya. Bersinarlah dalam keluargamu sendiri. Coba praktekkan ini dalam pernikahan Anda. Mulai jadi papa yang suka cerita sama anak-anaknya. Mulai jadi anak kalau pulang ke rumah cerita sama orang tuanya. Jangan membuat orang tua itu garu-garu kepala, misterius nih anakku ini, apalagi kalau menginjak remaja. Speak, communicate. Light always goes out. Kita gak bisa menaruh terang di bawah gantang. Cerita, istri ngomong sama suaminya. Komunikasi hati ke hati. Belajar dari Yohanes dan semuanya ini kami tuliskan. Wong dia tulis sendiri. Tapi dia sebut rasul-rasul yang lain. Aku gak mungkin bisa tulis semua ini kalau aku gak belajar dari Petrus juga. Kalau aku gak belajar dari orang-orang lain. Yohanes waktu menuliskan ini, dia berusia tua sekali. Surat Yohanes ini ditulis sekitar di abad 85 sampai 90 setelah Masehi. Sesudah Masehi. Ya, Masehi itu ukuran takaran Kristus datang ke dunia. Jadi waktu itu Yohanes sudah umur berapa? I don't know. 100 maybe? Ini orang udah tua sekali. Semua rasul lain sudah mati termasuk Paulus. Semua sudah meninggal. Semua sudah dimartir kecuali dia. Dan surat ini ditulis persis sebelum Yohanes dibuang ke Patmos dan menulis kitab terakhirnya. Kitab apa? Siapa yang tahu? Kitab Wahyu. Jadi Rasul Yohanes ini satu dari 12 murid Yesus yang paling dikasih ini menulis firman ini. Dan ketika semua rekan-rekannya udah mati pun dia gak lupa. Lihat ya. Belajar dari Yohanes, son of the thunder, the sons of thunder, ini dia dan saudaranya Yakobus disebut sebagai anak-anak halilintar. Mereka itu dulu orangnya emosian, marahan, sukanya tukaran, sukanya berantem sama orang. Diubah menjadi makhluk kasih, bahkan semua rekannya sudah mati pun
Dia nggak lupa jasa mereka. Lihat itu, anak-anak Tuhan itu nggak pernah lupa sama jasa orang. Kalau ada orang ngaku-ngaku Kristen, hutang lalu pura-pura lupa, itu bukan anak Tuhan. Dia hanya orang Kristen doang. Itu Kristen KTP-an. Jasa orang aja dia nggak lupa, apalagi tanggung jawabnya. Saya belajar sebagai seorang hamba terang. Saya nggak pernah melupakan loh dalam hidup saya siapa pernah bantu saya dalam hidupku. Apalagi ketika kita belum apa-apa. Apalagi ketika kita berada di arus bawah, ketika kita terpuruk, ketika kita dalam masalah. Jangan pernah lupa, never forget who has been kind to you. Tapi kalau kita yang baik sama orang, jangan diingat-ingat. Ingat nggak dulu aku pinjemin, aku bantu, nggak usah. Kalau kita yang berbuat baik sama orang, pikunlah. Sehingga orang yang ingatkan, dulu kamu pernah gini loh sama aku gitu. Oh iya, masa ya? Oh iya, kayak seperti first time you hear the news, seperti pertama kali Anda mendengarkan kabar itu. Ya, minta sama Tuhan karunia pelupa. Kalau itu soal jasa Anda. Tapi kalau jasa orang lain jangan lupa ya. Diingat, dibesar-besarkan. Oh, kalau orang yang baik sama saya di masa-masa saya susah dulu, saya nggak pernah lupa. Bener. Ada satu ya, zaman saya dulu sekali waktu baru pulang ke Indonesia, saya masih memulai bisnis kecil-kecilan. Saya dalam masalah, bukan dibantu secara moneter, enggak, dia bantu saya. Waktu saya butuh satu tempat untuk gudang atau apa, dia kasih saya, pakai aja, Philip pakai aja. Hari ini dia datang ke Indonesia, saya nggak mau lupa, saya tawarin saya yang terus berinisiatif, mau pinjam apa? Saya pinjemin supir saya pinjemin mobil saya pinjam, nggak pernah saya akan lupa. Nggak pernah saya lupa. Saya akan kejar, saya itu forever, selama-lamanya itu berutang budi sama orang yang pernah baik. Pernah aja, nggak usah selalu baik. Ya. Tapi kalau kita yang baik, lupakan. Kalau jasa orang aja kita nggak boleh lupa, apalagi hutang piutang. Bro, hutang lu kapan dikembaliin? Itu loh, aku dulu pinjemin kamu 200 juta. Oh masa ya, kapan ya aku hutang ya? Oh minta 1 jitak sorga ya. Kalau yang seperti itu kita doakan aja supaya dia demensia. Sekalian, oke Pak, sini bro saya doakan. Jangan Anda berkati aja. Orang yang jahat sama Anda berkati, panggil pendeta Anda. Saya doakan dia demensia. Oh jangan saya nggak pernah gitu, Kofuji. Kalau saya doakan demensia sembuh soalnya, kalau Kofuji ya. Pura-pura lupa, ya sekalian lupa sekalian sana jadi penyakit. Never. Orang Kristen nggak boleh lariin duit orang lain. Udah simple aja, dunia nggak lihat hati. Dunia lihat bukti, Tuhan lihat hati. Jangan berkata, yang penting hatinya Tuhan, aku berkemauan. Omong kosong. Balikin, hai Sakeus, 4 kali lipat kalau perlu. Orang itu rugi berapa? Justru kalau dia nggak hitung bunga, kembaliin berlipat ganda. Balikin sum atau amount atau jumlahnya. Lalu kalau setelah itu, kirim makanan 2 minggu ke rumahnya. Ya itulah bunganya, nggak tentu punya duitnya. Kirim rumah. Kirim makanan-makanan sama dia dan berkata terima kasih, diterima atau enggak. Tunjukkan niat baik, goodwill-nya. Di dunia ini terlalu banyak orang Kristen. Tapi Kristen-Kristenan, sungguhan. Sedihnya gitu. Dikit anak terang, banyak yang dipanggil, banyak yang memanggil dirinya Christianity, Kristen. Sedikit yang dipilih. No. Kita, Gereja Mawar Sharon di Surabaya, di Jabodetabek khususnya, kita tidak sedang mengumpulkan rumput. Kita sedang mengumpulkan buah. Kita sedang mengumpulkan gandum. Bukan mengumpulkan jerami. Gereja bukan asiknya rame-rame. Sekalipun sekarang kita berkembang. Ini belum apa-apa. I promise you. Disciples, murid-murid Yesus di Mawar Sharon ini akan menyebar kemana-mana. Dan kita akan menjadi 1 juta muridnya. Kita tidak collecting followers. We plan our churches to change people, to the ways of people. Bukan nambahkan angka jumlah gereja yang ada di Indonesia. We want to change you. If you don't want to be changed, this is the wrong church for you. Terjemahannya begini. Ya wis pokoknya begitu. Amin Bapak Ibu. Oh haleluya. Jangan pernah kita itu jadi anak gelap ya. Jadi seperti Yohanes. Dan Yohanes ini menulis untuk kita menjadi terang. Ayat-ayat yang kita baca tadi,
Dia berkata, aku menuliskan kepada kamu kesaksian ini dan sebagainya tentang firman hidup. Sepanjang ayat 1 sampai ayat 4 kita baca tentang firman. Ini Yohanes nih. Kata-kata seperti gimana saya review. Ya. Tentang firman hidup ini kami tuliskan kepadamu, tentang hidup yang kekal. Lalu dia berkata, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa di ayat 3 dan dengan anaknya Yesus Kristus. Yohanes sedang berbicara kepada satu generasi yang belum pernah lihat Kristus. Bahkan mereka nggak tentu tahu Petrus. Jangan lupa loh, ini orang sudah hidupnya usianya tua banget. Jadi setelah Patmos itu Yohanes keluar dari pembuangan, dia masih mimpin jadi gembala sidangnya Efesus. Yang pernah dulu jadi digembalakan oleh Timotius. Yang didirikan oleh Paulus. Unik ya, saya sedikit kasih sejarah. Paulus kan mati dipenggal di Italia di hari sama dengan Petrus disalibkan terbalik. Paulus meninggal, itu masih ada Timotius. Sejarah mencatat Timotius pun mati martir. Ya kita nggak tahu pastinya gimana. Nggak ada di Alkitab sih tertulis di sana. Tapi setelah itu Efesus itu dari Patmos pindahlah seorang kakek tua sekali, umurnya sudah cepek. Jadi gembala sidang di sana. Tidak ada batasan usia orang itu dipakai oleh Allah. Muda atau tua, Timotius masih muda, pimpin Efesus bisa. Efesus dikatakan sebagai gereja yang berkembang hingga 60.000 muridnya. Ya, Paulus ya semua kita tahu, kita tidak ragu. Yohanes, kakek tua yang pimpin gereja itu bertumbuh, itu Efesus di Turki. Dan Yohanes menuliskan satu surat Yohanes yang pertama ini kepada sekelompok orang yang tidak kenal, tidak pernah lihat Yesus. Jadi tulisan surat Yohanes yang pertama ini relevan bagi kita. Kita juga gak pernah lihat Yesus kan. Yesus kan 2000 tahun lalu lahir, melayani, mati, dan diangkat. Lalu mereka juga gak kenal Petrus dan kawan-kawan. Itu semua hanya legenda seperti kita hari ini. Kita pun hanya tahu legendaris. Oh Petrus, Yohanes, Yakobus, bahkan kebangunan rohani tahun 1800, Pentakosta terjadi di Azusa Street. Itu semua hanyalah legend buat kita gak pernah melihatnya. Lalu gimana caranya Yohanes ini yang tersisa, mungkin tersisa sedikit orang-orang dari zaman itu. Hanya karena Tuhan buat dia hidup cukup lama, sampai tua sekali. Dia ketemu dengan generasi baru. Yohanes ini menulis pada generasi modern waktu itu. Dia bilang gini, aku menulis semua kesaksian untuk kamu, supaya kamu tahu hidup kekal, supaya kamu tahu persekutuan kami dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus, supaya kamu itu kutuliskan tentang firman hidup. Yohanes menulis pada kita, dengan kata lain, dengarkan baik-baik, bagi kita-kita ini hari ini orang Kristen yang tidak pernah lihat Yesus, gak zamannya, yang gak pernah ngalami zaman kebangunan rohani Petrus, gak tahu apa yang terjadi sama Stefanus yang dirajam oleh Paulus, lalu Rasul Saulus ini menjadi Paulus atau Rasul Paulus bagi bangsa-bangsa. Kita gak ngamani semua. Itu seperti dongeng cerita. Yohanes berkata, hendaklah kamu rajin membaca firman Allah. Itu pedomannya supaya kita itu sama DNA, colornya gak berbeda. Rajinlah sama firman Tuhan. Firman ini usianya lebih tua dari Anda, bahkan lebih tua dari kakek buyut Anda dan saya. Firman ini ditulis dari zaman sejak Kejadian, dari zaman Musa. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda mau di ancient fire, kalau kita mau mengalami api yang sama, yang ori, yang bukan rasa keju, rasa madu, yang original maksudnya, api kebangunan rohani dari gereja mula-mula, api perjanjian lama yang diturunkan oleh Elia untuk kita bisa mengenal Allah yang dari kekal pada kekekalan berikutnya. Gak bisa enggak, kita itu harus rajin baca firman. Kalau enggak kita pasti luntur kena zaman. Dengar baik-baik. Kenapa saya ini takut jauh dari Alkitab? Saya enggak memberhalakan Alkitab. Alkitab ini tetap adalah terbuat dari kertas. Punya saya dibungkus kulit. Ya, ininya saya enggak akan sembah. Enggak seperti film-film Dracula. Kalau ada setannya keluar, dikeluarkan salib begitu. Setan gak takut sama Alkitab, the book, bukunya.
Setan takut sama isinya dan lebih takut lagi dengan orang yang melakukan firman-Nya. Saya tidak akan memberhalakan ini, saya sembah-sembah, enggak. Tapi saya juga enggak akan injak-injak karena ini sentimental value buat saya. Alkitab ini saya bawa kemana-mana. Misalnya, saya dari Surabaya kemarin ke Jakarta, semua masuk ke bagasi. Karena dari sini nanti saya terus sampai saat teduh bersama hari Rabu. Semua saya masukkan bagasi. Alkitab saya itu saya teng-teng tangan. Saya nggak mau jauh karena saya mau baca, saya nggak mau jauh. Tapi Pastor Philip kan udah ada apps, HP, ngerti saya. Tapi saya nggak tahu gimana, saya itu tetap kuno kalau soal Alkitab. Tetap Alkitab itu artinya bukan, Alkitab kan bukan nggak jadi Al-apps. Tapi Alkitab kan, kitab itu book gedebuk kan kalau jatuh bunyinya kan. Kalau apps yang jatuhnya aduh kan bunyinya, kalau handphone kita jatuh, aduh. Kalau Alkitab kan jatuh kan book gedebuk, ini kan tetap bukunya. Alkitab itu artinya, Al itu artinya the, kitab itu book. I bring the Bible always to church. Nggak harus sih, Anda mau bawa HP juga nggak apa-apa. Tapi saya punya hubungan istimewa dengan Alkitab saya. Ini Alkitab khotbah saya, di rumah ada Alkitab saat teduh pribadiku. Saya punya 2 Alkitab utama. Saya baca, kenapa saya nggak mau jauh dari Alkitab, bahkan fisiknya. Apalagi membacanya, saya baca terus firman Tuhan. Mau tahu kenapa? Karena yang namanya Philip Mantova ini juga darah dan daging. Kalau saya jauh dari ini, saya akan dekat sama dunia. Tinggal tunggu waktu aja saya berubah. Tinggal tunggu waktu aja saya luntur. Minimal pemikiran saya akan paradigmanya duniawi kalau saya jauh dari ini. Bukankah Roma 12 berkata, perbaharui akal budimu, be transformed. Jangan menjadi serupa dengan dunia. Gimana caranya memperbaharui akal budi? Dengan firman Allah. Tahu nggak cara saya terus in contact dengan Tuhan Yesus? Tahu nggak cara saya terus in contact dengan Petrus? Bukan berarti in contact dengan orang mati, Petrus sudah mati. In contact dengan ministry yang sama itu. Atau dengan value atau nilai yang sama. Yaitu dengan firman Allah. Makanya Yohanes itu udah tua nih. Orang tua ya, umur 100. Susah loh suruh nulis. Almarhum seorang yang saya sangat hargai dan kasih, Profesor Erwin Sarwono di Surabaya. Seorang rekan pelayanan Festival Kuasa Allah, dokternya FKA. Jadi kalau saya lagi doa, kan orang-orang sembuh enggak itu dicek di bawah. Secara instan dulu sebelum ke rumah sakit. Dicek, diverifikasi oleh satu tim profesor dan dokter. Beliau waktu umur 80 sekian. Anak saya bawa ke sana karena beliau adalah dokter keluarga kami. Untuk nulis resep, bergetar gini. Gak bisa. Sampai disalahkan pennya saya diam aja. Karena mungkin dia malu. Gak bisa nulis. Dia berkata, ini pennya saya diam aja. Gak apa-apa. Saya toh sengaja bawa anak saya ke sana, padahal saya bisa bawa ke dokter lain. Karena saya menghargai beliau yang menangkap anak ketiga anak kami pada waktu dilahirkan. Ya, tapi beliau sudah bersama dengan Tuhan Yesus sekarang. Getar gini loh. Saya bilang, it's okay prof, it's okay, gak apa-apa. Nanti saya beli sendiri, saya ngerti kok obat yang dimaksudkan. Thank you. Oke. Umur 80 sekian, begini. Yohanes, cepet. Suruh nulis 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes. Come on lah, terlalu kejam kita ini. Kenapa dia belanin tulis? Kalau dia gak tulis, we will be the lost generation. Harus gua tulis ini, dia bilang, harus saya tuliskan. Karena mereka gak pernah zamani Petrus. Cerita Petrus jalan di atas air itu dongeng belaka. Yesus terlalu jauh, terlalu sempurna, dia tuliskan. Jangan sia-siakan semua penulis Alkitab Kejadian sampai Wahyu. Jangan hanya mau disuapin khotbah. Baca Bapak Ibu, kalau orang yang membacanya dapat sekian waktu dikhotbahkan. Tapi orang yang tidak membacanya dapatnya minimal, sungguhan. Saya juga bisa merasakan loh di dalam crowd yang orang baca Alkitab dengan tidak, itu saya bisa rasakan. Kalau saya di tengah-tengah crowd yang hanya mereka kejar KKR, dengan di tengah itu kerasa sekali khotbah saya akan dangkal. Tapi kalau saya di tengah-tengah crowd yang semuanya murid, saya bisa ngeflow masuk dari satu pewahyuan ke pewahyuan. Orang keluar itu membawa maksimal. Read your Bible. It is the apostolic cry, the prophetic cries. Itu adalah seruan, tangisan, jeritan profetik. Nabi-nabi, rasul-rasul, bacalah. Supaya kalian tetap kontak dengan kami. Bukan kontak sama orang mati. Supaya kalian tetap kontak dengan with the Holy Spirit. Amin. Kalau enggak nanti suami akan duniawi, percayalah.
Kalau Anda istri yang smart, Anda akan dorong suami Anda. Kalau dia di dalam study room atau di tempat kerjanya, dia baca Alkitab, diam, jangan ganggu. Tarik anak-anakmu kalau masih kecil, jangan ganggu papa, jangan ganggu daddy. Trust me, setelah dia buka itu, dia tutup. Dia akan kembali sebagai a better husband, a better daddy. Kalau mama lagi baca Alkitab, sekalipun papanya masih pegang bayi mungkin, ya orang tua baru, popoknya perlu ganti, nggak apa-apa, jembret sedikit, gantilah hai papa. Gantilah popoknya, biarkan mama istirahat bentar dalam hadirat Tuhan dan baca firman. Nanti dia come back as a better mommy, as a better wife. Clean Bible, dirty lives. Dirty Bible, clean lives. Alkitab bersih, hidupmu kotor. Saya yakin. Alkitabmu kotor, kotor bukan dikotori, dibuang di sampah. Kotor maksudnya gini loh, kotor itu maksudnya itu tulisan-tulisan. Nih, Alkitab saya persis dikejar, ini kotor semua nih ya. Semoga hidup saya yang jadi bersih. Amin Bapak Ibu. Kesaksian Rasul tentang firman hidup, Kejadian sampai Wahyu itu kesaksian Nabi dan Rasul dan raja-raja, Raja Daud termasuk. Oh, read it. Saya bisa khotbah sampai ngelontokin. Saya bisa khotbah sampai saya mati juga percuma. Kalau jemaat tidak ada kesadaran untuk merenungkan firman setiap hari. Kita ada I Love My Bible. Ikuti itu. Ikuti. Kita punya app sendiri loh di dalam rumah ini. Ya, nanti ada ayat-ayatnya kita baca sama-sama. Betapa indahnya jemaat di akhir tahun menyelesaikan bersama-sama, kita bertumbuh bareng. Nanti juga diklik juga ada hamba-hamba Tuhan yang giliran memberikan ayat-ayat emas dijelaskan tiap harinya. Read the Bible. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, gak apa-apa. Kalau Anda tidak membawa bukunya gak harus sih, saya tahu. Tebel tapi pastor, setelah ini saya mau jalan-jalan di mall, saya bawa gini terus gimana? Gak apa-apa, ya saya ngerti. Tapi please you have one at home. Kalau Anda gak punya Alkitab, beritahu sama Pastor Fuji. Beritahu sama tim sini. Nanti benar-benar saya sediakan for free for you. Beritahu kalau memang gak bisa beli sendiri, beritahu kami kasih nanti. It's very important that this church, everyone owns a Bible. Setiap orang memiliki Alkitab. Amin. Siapa mengasihi firman Tuhan di tempat ini? Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Cepat aja lanjutkan sedikit ya. Allah adalah terang. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia yang kami sampaikan kepada kamu, ayat 5. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Saya sudah jelaskan di depan-depan. Kalau Allah itu terang, di dalam Dia nggak ada kegelapan. Orang Kristen juga harus demikian. Sebab pohon jatuh nggak boleh jauh dari Nah masih pagi, ngantuk semua kan nanti. Mana ada pohon jatuh di dekat buahnya. Ulang lagi, ya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Bagus puji Tuhan, semua mau memperhatikan. Haleluya. Nggak boleh jatuh jauh dari Yesus. Nggak boleh jatuh jauh dari para rasul. Allah adalah terang. Di dalam Dia nggak ada kegelapan. Orang Kristen itu nggak boleh ada agenda pribadi dan rahasia. Orang Kristen haruslah tipe orang yang paling aman kalau kita percayakan anak kita bahkan. Kalau kita serahkan anak kita, nggak akan dia lecehkan, nggak akan diculik sama dia. Kalau kita serahkan dana sama orang itu, nggak akan dibawa lari, tapi dikelola. Orang Kristen loh bacaannya gimana? Kamu dikasih 1 talenta jadi 2 jadi 4, 5 jadi 10 talenta kok. Gak ada orang Kristen itu yang larikan talenta, itu gak ada, malah dikelola. Orang Kristen adalah orang yang paling aman di seluruh dunia. Harusnya gitu ya. Harusnya di seluruh bumi ini merem kalau mereka mempekerjakan staf mereka itu Kristen. Harusnya kalau orang kerja untuk orang Kristen itu paling merem udah mata. Bosku orang Kristen itu harusnya menjadi suatu kata-kata yang klise, klasik di seluruh masyarakat. Bosku orang Kristen. Tapi sekarang bosku Kristen tapi, nah itu sekarang begitu. And we want that to change. Karena kita sudah drifted, kita sudah mundur dari standarnya kisah para rasul. Kalau Anda baca di kisah rasul awal-awal, mereka segan, tidak ada yang berani bergabung dengan mereka. Mereka nggak berani menyandang gelar Kristen, karena orang Kristen terlalu holy. Terlalu holy bukan berarti nggak pernah salah, enggak. Orang Kristen itu the real deal, beneran, sungguhan. Makanya itu kita juga kalau kita kerjasama sama orang Kristen paling enak harusnya. Orangnya fair. Tapi sekarang malah justru kita khawatir kalau orang itu Kristen. Ya, hati-hati ya.
Jangan tuntut orang lain berubah dulu. Terserah dia berubah nggak berubah. Wong Anda bukanlah yang bertanggung jawab untuk surga atau nerakanya. Kalau mau berubah, Anda dulu yang berubah. Kita yang berubah. Kalau saya tidak punya teman baik, saya pertama-tama akan jadi teman baik buat seseorang dulu. Jangan tuntut orang Kristen yang lainnya. Di luar sana ada banyak uang palsu, bukan berarti nggak ada uang asli. Anda pilih dulu. Pilihan pribadi untuk jadi uang asli, tidak menjadi uang palsu. I wanna be a Christian. Kata Kristen itu disandang gelar itu dengan hormat. Pertama kali mereka disebut Christian itu di Antioquia, di Kisah Para Rasul ketika Paulus Barnabas ada di situ. Sebelumnya mereka terkenal dengan nama bukan Kristen. Zaman Yerusalem sampai Antioquia, sampai kebangunan rohani fase kedua, mereka disebut the way, jalan Tuhan. Wow, kalau mereka berkata sama orang Kristen itu mereka nggak berkata Kristen zaman itu sebelumnya. Mereka berkata ini jalan Tuhan. Guys, jangan gitu. Itu loh, ikut jalan Tuhan. Aduh, aku putus asa, nggak jalan buntu, semua bisnis, urusan keluarga apalagi, aduh pernikahan anakku loh kena narkoba, aduh jalan buntu. Tenang, jangan takut. Ikuti mereka, the way. Kamu ikut mereka, kamu akan lihat freedom. Zaman itu gitu, yang merekomendasi, ya, yang memuji itu orang-orang non-Kristen. Ikut mereka, the way. And I believe di akhir zaman sebelum Yesus datang kembali, ini harus pulih. Dan kita sebagai gereja Mawar Sharon, mungkin hanya seiota saja. Tapi we will do what we can. Kita akan lakukan bagian kita sebagai jemaat. Dan dalam pengembalaan, untuk mulai menempuh jalan pemulihan itu. Jangan kita bangga berkata nama Tuhan dimuliakan. Nama Tuhan tidak hanya dimuliakan dengan kita berseru-seru dalam gereja, haleluya. Nama Tuhan lebih dimuliakan ketika Anda kembali ke kehidupan sehari-hari, menyandang gelar Kristen, dan juga orang gereja, dan orang melihat, gerejamu di mana kok kamu beda? Hah? Pertumbuhan kita bukan dari program, bukan dari artis, bukan dari orang terkenal. Kita ini sudah orang-orang dalam. Dari dulu, Kofuji, Mi, semua kita ini cuma orang dalam. Pertumbuhan kita itu dari perubahan hidup. Jadi orang tertarik, orang mendengar kita mendapat jawaban. Dari situlah perkembangan pertumbuhan. I believe this is how God shall bless Mawar Sharon and their people. Inilah cara Tuhan akan memberkati Mawar Sharon dan jemaatnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan dimuliakan ketika Anda kembali ke rumah. Tuhan dimuliakan ketika Anda kembali ke tempat kerja. Muliakan Tuhan di sana. Ya. Haleluya. Allah adalah terang, di dalam Dia sama sekali. Ada kata sama sekali tidak ada kegelapan. At all. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta. Lihat itu. Dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Meskipun demikian, sekalipun anak-anak Tuhan, orang Kristen itu anak-anak terang, tidak ada kegelapan sama sekali di dalam dia. Demikianlah pohon lagi, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kita seperti like father, like son, seperti Yesus kita harus jadi seperti itu. Seperti Allah yang adalah terang, kita juga harus menjadi terang. Tidak ada kegelapan dalam kita, bukan berarti kita nggak pernah berbuat salah. Bisa nggak kita kalau sudah berdosa masih terang? Bisa nggak? Ayo. Pastor Philip, standarnya tadi yang disebutkan itu terlalu sulit bagi aku. Itu berarti kan aku nggak boleh salah. Oh, salah, bukan. Oke untuk berbuat salah. Dalam berbuat salah pun, kalau itu kita lalui sebagai pembelajaran, tetaplah jadi anak terang ketika bersalah. Hah? Gimana caranya? Bisakah aku berdosa tetap jadi anak terang? Bisa. Kalau kita, ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, wah malah berdusta, malah celaka, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Gini ya, kan dikatakan bahwa anak-anak Tuhan itu terang semua, bukan berarti kita nggak pernah make a mistake. But when you make a mistake, quickly admit it. Kalau kita membuat kesalahan, cepat-cepat kita akui. Jangan jadi maling sorga, kita larikan dosa kita. Kalau kita memang salah, cepatlah mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dulu.
Mengakui dosa itu penting loh. Kita nggak boleh berbuat seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Cara termudah kita tahu bahwa kita salah adalah hati kita menuduh kita. Nurani kita mulai berkata, Dan kita tahulah, saya punya anjing dulu itu lucu sekali. Kalau dia salah itu dia tahu. Matanya tuh guilty. Ya, yang punya hewan piaraan tahu loh dia salah. Siapa makan tisu, masa tisu ditarik dari WC sampai ke halaman luar. Saya kira ada wedding apa yang ada. Saya bilang, siapa yang tarik tisu? Anjing aja tahu nggak punya nurani. Anjing itu cuma punya insting. Tahulah kita. Kalau kita tahu, jangan lari. Jangan pernah kita mengira Tuhan itu benci, maka kita harus lari. No, Tuhan pasti akan didik kita, iya. Mungkin Tuhan sesah jikalau perlu. Tapi don't run. Anak-anak terang itu kakinya udah putus di kayu salib. Dipatahkan, dia nggak bisa lari dari sana. Kalau kita salah, cepat kembali. Make a good habit. Buat satu kebiasaan baik. Kalau salah, cepat kembali sama Tuhan. Suami istri juga bisa agak ada cekcok di mana, salah paham, ya kan? Biasakan janganlah kita lewatkan satu hari, besok nggak terjadi apa-apa. Lain kali itu menjadi kerak di hati, paham maksud saya? Itu nggak selesai loh. Nanti berikutnya 3 bulan lagi perkara yang mirip muncul, salah satu akan ungkit. Kamu kemarin juga begitu. Nah, karena nggak ada penyelesaian. So I'm sorry itu penting sekali. Kita perlu ngomong sama pasangan kita, sorry ya honey, sorry ya sayangku. Atau sorry kemarin tadi aku emosi, atau tadi I acted so badly, saya tadi nggak gentleman dan sebagainya. Kita perlu, penutupan itu perlu, supaya lain kali kalau diungkit, kita juga bisa membela, kita dulu kan sudah dimaafkan. Ya, jadi mengakui dosa itu penting. Kalau kita merasakan sesuatu nggak serak, saran saya adalah saat teduh terdekat berikutnya itu, masuk ke hadirat Allah, jangan kita muji-muji dulu, mulai dengan pengakuan dosa. Tuhan, ada sesuatu yang mengganggu dan mengganjal di hatiku. Tentang ini ya Tuhan, forgive me. Ampuni aku. Dan itu Tuhan tidak akan melihat Anda, gelap kamu kok berbuat itu, ya kan? Bukankah aku sudah mengatakan pada kamu, Tuhan itu gak suka syukuri kita, Tuhan itu gak suka kapok-kapokkan. Kalau kita masuk ke hadirat Tuhan itu dengan begitu, Tuhan itu setia dan adil, Dia akan ampuni dosa kita. Jadi penting pengakuan dosa. Mengaku dosa kita itu berarti kita setuju sama Tuhan bahwa Dia benar, kita salah. Paham ya? Itu bisa membuat kita move on dalam rencana Tuhan. Sama manusia aja, pasangan suami istri aja gak boleh begitu, apalagi sama Tuhan Yesus yang Maha Tahu. Kita masuk hadirat Tuhan, kalau ada sesuatu yang mengganjal, kita bilang sama Tuhan, Tuhan I'm sorry. Jangan berhenti sampai sorry saja. Kita lihat lalu setelah itu tanya sama Tuhan, what should I do? Belajar dari Sakeus, karena tujuan daripada pengakuan dosa itu bukan pengampunan. Tujuan akhir pengakuan dosa itu adalah ketaatan. Kalau enggak nanti pengakuan dosa pun bisa jadi kecanduan. Paham maksud saya? Saya dosa, sorry ya. Dosa, sorry ya. Kalau ada satu orang pria misalnya selingkuh, datang ke istrinya, sorry ya sayangku. Lalu selingkuh lagi. Lah akhirnya kan kecanduan sorry. Sorry menjadi surat izin berbuat dosa kemudian. No. Tujuan pengakuan dosa adalah berhenti dosa. Tujuan pengakuan dosa adalah ketaatan. Tujuan kalau kita seorang yang selingkuh tadi bilang sama pasangannya, sorry honey, aku berbuat ini, mungkin dia habis itu harus tidur di sofa 3 tahun berikutnya, gak apa-apa jalani. Jangan ngomel, yang salah siapa? Udah salah kok masih bisa ngomel, ya kan? Kalau dia sudah bilang sorry, tujuannya adalah supaya setia. Kalau kita bilang sorry sama Bapak, maaf ya Tuhan Yesus untuk perbuatanku kemarin ini atau tadi, tujuannya adalah tanya sama Tuhan, gimana kita taat kemudian. The purpose of confessing our sin is to obey His word. Amin. Jangan jadi orang Kristen yang bahkan di dalam gereja yang tradisional kan ada pengakuan dosa, itu akhirnya jadi kecanduan. Setelah ngaku bunuh. Enak aja, gua bunuh dulu, ngaku nanti. Tujuan pengakuan adalah berhenti dari dosa itu. Tujuan pengakuan adalah ketaatan. Memastikan bahwa kita tidak menyembunyikan apa-apa di dalam jiwa kita kepada Allah. Makanya anak terang itu sebenarnya terus terang ya, nggak terang terus. Itu merek lampu. Kebetulan ungkit nama saya tuh lampu.
Jujur ya, gak ada di antara kita termasuk saya itu terang terus. I make mistakes every day. Saya gak mau munafik, I make mistakes every day. Saya pernah sekali marah terlalu berlebihan sama anak saya, Jeremy. Ya, karena dia terlalu mirip sama saya. Dan karena saya lihat dia, lo kok begini, lo begitu ya kan? Saya pernah rangkul dia dan berkata, sebagai papa nih, gak gampang, sungguhan terus terang gak gampang. Jeremy, sorry ya, Daddy too harsh on you. Saya punya anger, kemarahan lebih besar daripada kesalahanmu. I'm sorry ya. Saya gak mau lari, saya gak mau izinkan besok malam, jangan sampai matahari terbenam. Saya rangkul dia, dan sukain, seringkali anak saya termasuk Jeremy berkata, it's okay Daddy, it's okay. Padahal harusnya dia marah, it's okay Daddy. Itu membuat saya timbal balik lain kali kalau dia salah, saya juga gampang berkata, it's okay, Jeremy. Saya ngomong sama mamanya yang ingatkan, kamu terlalu keras sama anaknya. Saya nggak pernah pukul ya, saya nggak pernah pukul anak. Apalagi udah gede gini, nggak berani saya pukul. Ya pukul sakit sendiri, aduh. Kadang-kadang mamanya yang ingatin saya, kamu mesti harus, kadang-kadang sama anak sendiri itu standar saya tinggi sekali. Jadi lebih enak jadi jemaat saya. Sama anak saya itu tingginya super tinggi, saya punya standar. Nah itu saya harus turunkan. Karena itu mamanya beritahu, kamu terlalu keras. Ya, saya minta maaf dulu sama dia, saya minta maaf sama mamanya. Sorry ya, aku terlalu keras sama anak kita. I make mistakes every day. Good news to you. Good news. Shalom jemaat saat teduh, nih saya buat kesalahan setiap hari. Ya, saya minta sama Anda belajar satu hal hari ini yang saya mau sharekan. But I'm good at one thing. I'm very good at this. Learn from me. I'm very good at fixing my mistakes. Saya sangat cepat. Saya gercep. Ya, apa itu bahasa baru itu? Gerak cepat. Kalau soal memperbaiki kesalahan, saya nggak mau lama-lama sama dosa. Saya mau lama-lama sama Tuhan. Itulah yang disebut anak Tuhan terang semua. Itu bukan berarti terang terus. Tapi kalau kita sekali-kali gelap, cepatlah kembali. Jangan lari. Dan kita kembali pada ketaatan. Tujuannya itu. Jangan kita sok-sokan berkata ayat 10. Jika kita berkata bahwa kita nggak berbuat dosa, kita membuat dia menjadi pendusta. Don't ever say I'm perfect. No one is. Coba saya tanya di sini, siapa di sini sempurna di matanya sendiri? Who is perfect? Kalau siapa berani angkat tangan, hari ini Anda jadi imperfect. Yang angkat tangan, aku sempurna. Nah itulah cacat celamu, ngaku-ngaku sempurna. Amin Bapak Ibu Saudara. Good news. We are all people with blemishes. Kita semua adalah orang yang punya cacat celah. Tapi dalam Kristus Tuhan akan izinkan matahari terbenam tanpa kita bisa memperbaiki kesalahan itu di dalam Tuhan. Jesus loves you, Tuhan mengasihimu, kelebihan kelemahanmu. Ayo kita bertumbuh.